terakhir karena minggu depan udah Lebaran, jadi saya mau off dulu ya. Untuk hari Selasa saya masih nggak tahu mau dibikin apa enggak. Tapi yang pasti hari Jumat siang jam 2, tanggal 22 jam 2 siang bagi cewek-cewek yang mau ikut kelas make up, mari dipersilahkan ya join sama saya juga sama Lady Diana dari MRT untuk pelajaran make up-nya supaya nanti di hari Lebaran tampil cakep, cantik gitu. Halo Anita. Halo Ai. Ceceku mokong. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, hari ini saya mau kolaborasi dengan teman kita yang luar biasa ya. Kebetulan saya hari Sabtu kemarin pagi saya kolaborasi juga dengan Efron ya. Efron ini seorang anak muda yang luar biasa, yang prestasinya luar biasa di Prudential. Join di Prudential 4 tahun aja, tapi prestasinya setiap tahun keren ya, dan juga sudah memiliki income yang luar biasa. Nah, kita mau belajar dari seorang Efron, gimana sih kok bisa sih anak muda ini bisa menjalani bisnis Prudential, karena menurut orang-orang kebanyakan anak muda itu nggak gampang untuk bisa join di bisnis Prudential teman-teman, apalagi bisnis asuransi kayaknya itu nggak milenial banget gitu ya, tapi Efron ini bisa membuktikan bahwa dia adalah salah satu dari banyak milenial yang sukses di Prudential. Nah, tanpa panjang, Efron udah masuk nggak ya? Tanpa berlama-lama lagi, coba saya cari Efron. Efron, coba say hello sama saya. Hello Efron. Efron, bisa request saya untuk bergabung sama saya. Efron, oke. Hello, Efron. Hello, itu disapa sama C. Belinda itu. Hai Efron. Ada Cebel. Ampun. Halo Efron, apa kabarnya? Mantan bos dan mantan mentor ya toh. Luar biasa sih. Dahsyat nih. Jadi gimana? Udah makan ya? Udah makan ya? Udah. Masih tetap semangat. Oke. Efron, nah tanpa panjang lebar ya, supaya waktunya juga keburu karena pertanyaan kita cukup banyak yang harus dijawab ya. Boleh nggak Efron perkenalkan diri? Sekarang Efron usia berapa sih? Masih muda banget ya? Saya baru masuk usia 27, C. 27 ya. Halo, Cebel. Ini ketika join Prudential pertama kali berarti usia berapa nih? Pertama kali join Prudential itu usia 22 mau ke 23, C. Oh, boleh sharing sedikit nggak? Maksudnya ada kegalauan nggak ketika direkrut join Prudential, ataukah begitu ditawarin bisnis langsung mau gitu? Boleh sharing nggak? 5 menit aja. Oke, jadi gini, Cerny. Jujur, aku nih bukan tipikal orang tuh yang suka sama bisnis asuransi. Sangat tidak suka. Karena menurut saya pekerjaan di industri asuransi itu khusus orang-orang bodoh, C. Menurut saya ya pada waktu itu. Kenapa kok khusus orang-orang bodoh? Karena biasanya yang jadi agent itu dia ngelamar kerja dimanapun, nggak keterima, ya udah deh terpaksa diajak temannya daripada nganggur nggak ada kerjaan join jadi agent. Yang kedua, gitu. Biasanya yang jadi agent itu pebisnis bangkrut. Tapi saya enggak loh ya. Saya enggak loh ya. Nah, kan setelah kita masuk kita tahu kenyataannya bahwa bukan toh, C. Tapi pada waktu saya masih awam, C, saya tuh cuma tahu kalau pemikirannya seperti itu gitu ya. Pikirannya tuh seperti itu kayak gitu. Nah, yang ketiga biasanya ibu rumah tangga nganggur. Cece gitu ya. Cece ya kan, daripada nganggur ngurusin anak aja diajak temennya biasanya, C, kayak gitu. Nah, dari situ saya tidak mau join jadi agent. Karena menurut saya juga saya kerja di perusahaan air minum, C, yaitu Cleo. Aduh, itu ada bos saya tuh, C Belinda. Jadi saya bersyukur, C. Menurut saya
pada waktu itu ya saya tidak melirik pekerjaan jadi agen asuransi itu karena menurut saya pekerjaan saya yang lama tuh sangat luar biasa, Cing. Di air minum ya. Ini bukan karena ada mantan bos atau mantan mentor saya, Cek Belinda, makanya saya ngomong gini, Cek. Bukan ya. Kenapa sih saya bilang kayak gitu? Karena menurut saya itu pada waktu di Cleo, bayangin, Cek, dalam waktu 6 bulan pertama, saya kerja itu Mm-mm. naik gaji 2 kali loh. Wow, Tanpa keren, saya keren. minta naik gaji pada waktu itu. Mm-mm. Tanpa saya Mm-mm. minta naik gaji, tapi dari perusahaan bulan kedua kerja naik gaji, bulan ke-6 kerja naik gaji. Nah, Wow. dari situ saya merasa kayak, loh, perusahaan ini sudah menghargai saya, ngapain saya harus cari kerja, apalagi kerjaannya nggak penting, menurut saya waktu itu, Cek. Terus. Waduh, keren Aduh. ini. Seru, seru, seru. Terus. Nah, singkat cerita, saya pada waktu kerja di Cleo 6 bulan pertama ditawarin jadi agent lebih dari 20 orang, Cek. Oh, I see. Karena kan kerjanya marketing, setiap kali ketemu Ya. orang ditawarin jadi agent, setiap kali ketemu orang ditawarin jadi agent. Mm-mm. Pokoknya sampai nek-nek nggak mau. Sampai akhirnya pada waktu itu event acara ketemu susuk-susuk, diajak ngomong. Nggak kenal nih aja ya. Halo, namamu Mm-mm. siapa? Oh ya, Efron Su. Kenapa? Loh, Fron, kamu kerja di mana? Aku tunjuk bootnya Cleo, cuy. Ya. Itu langsung aku kerja di situ, aku bilang gitu. Oh, terus aku langsung jawab, apa langsung mau coba tawarin aku masuk jadi agent ya? Aku langsung gitu. To the point ya langsung Padahal ya. aku nggak kenal dia siapa, aku nggak tahu dia siapa, aku nggak tahu dia kerja apa. Tapi feelingku ngomong bahwa dia agent asuransi, kayak Terus. gitu. Uh, Nah, nggak mau dong. Terus dia uh. pergi, C. Ternyata bener ya. Besoknya ketemu, Ternyata bener dia agent bener, asuransi. bener, Oh, oke, oke. bener. Terus. Terus dia bilang, enggak kok, terus dia tinggalin aku, C. Uh, uh. Nah, nggak lama dia kembali lagi ngajak ngobrol tentang agent asuransi waktu itu. Bahwa bisa beli mobil sendiri, usia muda. Anaknya kan waktu itu masih muda, Bill Stanley kan, C. Oke, Bisa beli mobil ya. sendiri. Aku dulu songong, C. Songong. Maksudnya kenapa? Perusahaanku ini luar biasa pada waktu itu. Bayangin, C, Cleo, aku dibayarin bensin mobil loh. Fresh graduate, nggak, maksudnya belum punya pengalaman apapun, tapi dikasih fasilitas segitu banyaknya pada waktu itu. Jadi aku merasa, loh, aku juga bawa mobil kok. Aku juga difasilitasi perusahaan kok. Terus ngapain aku harus masuk agent? Kayak gitu loh, Cek, pada waktu itu. Nah, singkat cerita, udah pulang, besoknya aku ketemu dosenku, Cek. Yaitu Bu Gek Kayak Sinta. Sinta. Oke, Nah, kayak Sinta nggak join nih hari ketemu ini. dosenku. Ketemu dosenku, aku hina Mantan ya, habis-habisan, Cek. mantan dosen ya, mantan dosen Mantan ya. dosen. Iya. Nah, pada waktu itu aku hina habis-habisan. Aku ngomong, loh, Bu, kamu ini kan pinter. Lulus S1 2 tahun 11 bulan. Lulus S2 dari UGM. Kok kamu mau jadi agent? Gila tak kamu? Aku bilang gitu waktu itu, C. Nah, singkat cerita, aku ditemukan sama Kak Sinta satu datang. perempuan. Hello, Kak. Halo, Buke. Ya ampun, mantan dosen Buke yang dari selalu Bali. memerasku, C. Kak Sinta ini Udah, selalu nggak pernah absen loh. kalau masalah CRI dia nggak pernah absen. Aduh. Terus, ayo cerita, nggak apa-apa. Nah, singkat cerita, C, pada waktu itu aku dikenalin satu pengusaha. Cewek, pinter, cantik, kaya menurutku waktu itu. Nah, pertanyaanku, Cesiu pada waktu itu. Nah, pada waktu itu dia ngomong, dia itu distributor baterai energizer. Nah, pertanyaan orang distributor, kan kalau cewek mau join jadi agent, kayak Cek Belinda tuh kan join jadi agent, itu kan udah kaya raya, punya perusahaan besar, punya kesibukan, mulai jadi agent dari nol, itu kan sesuatu kan, Cek? Bener nggak, Cek? Apalagi orang kaya, kalau misalkan tidak ada uangnya, belum tentu mereka melirik bisnis. Namanya bisnis, gengsi itu nomor berikut. Tapi uang itu nomor satu. Nah, dari situ aku berpikir, Cek, kalau banyak orang ngomong bagus, banyak orang ngomong jelek, saya ini harus percaya siapa? Bener nggak sih? Iya kan? Saya nggak tahu mau Ya. percaya siapa pada waktu itu. Jadi, di pikiran saya, kenapa kok saya ini nggak membuktikan sendiri dengan cara join? Toh ya nggak bayar, toh ya gratis, toh ya dapat kenalan baru. Nah udah, akhirnya saya join. Gitu. Join hanya untuk Sesimpel itu coba-coba. ya. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Tapi kalau saya benar-benar pernah dengerin sharingnya dari Efron, sebenarnya nggak sesimpel itu ya. Bahkan Efron Iya. sempat maksudnya nggak pakai sungkan gitu ketika dipresentasi langsung ditinggal pergi. Bener nggak? Bener nggak? Betul Kayak sekali. betul Sampai ada nggak? kayak gini loh, Kayak Cis. Sinta. Sampai kayak gini ya, tak
tak kasih tahu. Sampai bayangin ya, ada orang tuh cerita ke aku presentasi, katanya income-nya tuh bisa 100 juta dalam waktu 4 tahun, gitu toh. Terus aku bilang gini, loh kok, kalau income bisa 100 juta dalam waktu 4 tahun, semua kerjaan juga bisa. Pebisnis bisa, dokter bisa, terus bahkan profesional itu juga bisa, aku bilang gitu kan, Jane. Lalu Iya. ngapain aku harus join jadi agent, aku bilang gitu toh. Terus dia cuma diam, dia nggak bisa jawab, terus aku bilang gini, kok, aku kesini itu dibayar sama perusahaanku tuh loh, Cleo. Bukan untuk dengerin kamu. Ngapain aku dengerin kamu? Langsung aku pergi loh, Cek. Kurang ajar. Itu loh katanya Gesinta kamu menyebalkan dulu. Tapi ternyata sekarang Tapi aku dulu menyenangkan. di Ini perusahaan lama aku gemas nggak gitu. menyebalkan ya. Gitu ya. Aduh. Gitu ya. Terus Kayak akhirnya gitu mau sebenarnya. join gitu ya. Ketika Akhirnya ketika mau mau join, mencoba. ketika join itu jujur nih ya. Maksudnya udah keluar dulu dari perusahaan baru join atau double job? Double job. Ketahuan nih. Berapa lama? Ada cebel ketahuan. Tapi aku tuh jujur, Teh. Jadi pada waktu aku masih kerja di Cleo, aku tidak pernah mengerjakan pekerjaan insurance itu hanya pada waktu jam kerja. Tidak pernah. Sama Oh, sekali. oke. Karena Good, good, good. jadi pada waktu aku masih mulai jadi agent, orang yang pertama kali aku prospek itu selalu di atas jam 12 malam, Ceng. Oh. Pada Ah, waktu itu kenapa ya. kok 12 malam? Kenapa? Karena pada waktu Halo aku di Darwin dari Cleo, Medan. Waduh, Darwin join nih. wih ada Kodarwin nih. Nah, pada waktu aku di Cleo, kerjaanku tuh aku bagian event, marketing communication. Kerja tuh Oh, bisa I sampai jam 12 see. malam, bukan karena disuruh oleh perusahaan. Tapi karena saking aku tuh sungkan sama perusahaan, ngasih aku menurutku kayak banyak hal, aku sungkan. Iya. Jadi menurutku aku harus memastikan segala sesuatu tuh beres. Nah, setelah itu selesai, baru aku mulai prospek orang. Sampai dimarahi orang tua, dikira aku tuh bohong sih. Kerja Iya, mulai di iya, atas. iya, iya. Tapi rata-rata orang manajemen di kantorku itu tahu kalau aku nih kerja di Prudential. Nyambi. Sehingga pas aku resign, Cemelisa adiknya Cebel, itu kan aku dulu undernya Cemelisa. Jadi 1 minggu sekali pasti meeting sama Cemel. Dia langsung ngomong, kamu join di Prudential kan pada waktu itu. Jadi semua udah tahu sih, Ci. Aku nggak sembunyi-sembunyi waktu itu. Karena menurutku selama tidak mengganggu performance kan nggak masalah kayak gitu. Oh, gitu ya. Tapi setidaknya kan profesional juga ya, bukan double Iya, job, bukan mengerjakan prudensial di jam kerja dan tidak mengganggu jam kerja. Waduh, keren betul. ini. Ini anak muda yang patut dicontoh ya. Integritasnya bagus. Efron, oke. Soalnya kalau menurutku ya, Cek, kalau 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 kita ini di mindsetku pada dulu. Jadi kalau kita memberikan sesuatu yang lebih kepada perusahaan, contoh nih kayak kita kasih sesuatu yang lebih di Prudential saat ini. Sebenarnya perusahaan tuh tanpa kita minta mereka akan memberi kita sesuatu yang lebih juga. Buktinya Iya, kan iya. benar pada waktu aku join di Cleo tuh 1 minggu pertama kan aku achieve target sih dalam sebulan minggu pertama. Nah itu sama Cemelisa langsung dikenalkan ke Cebelinda, sama dikenalkan sama ke Bu Sandra. Yang lucunya tuh aku kira Bu Sandra itu cece-nya Cebelinda yang nomor Loh, 1. memang cecenya. Nah aku kan nggak tahu kalau mamanya kan sih. Karena tampilannya tuh menurutku Cantik tuh ya, tidak keren ya. kelihatan seperti seusianya, keren. Makanya aku pada waktu, hah? Ini mamanya Melisa. Hah? Pada waktu itu seperti itu sih, Cek. Makanya menurutku apa yang kita berikan, kayak contoh sekarang di Pro, apa yang kita lakukan usaha 100%, ya kita juga akan mendapatkan hal yang sama sih, kayak gitu, Cek. Oke. Tapi bagaimana ya, kalau saya melihat ya, banyak anak muda itu ketika tahu dikenalkan tentang bisnis prudensial, itu mereka kan merasa, aduh ini kayaknya bukan bisnis idaman milenial nih, gini. Kira-kira menurut Efron, apa ya pemikiran mereka dan bagaimana Efron berpikir gitu? Maksudnya apa perbedaannya cara berpikir mereka dengan Efron? Hai Nah, Josh, welcome. sebenarnya sih, kalau mau dibilang Efron sama mereka tuh juga sama, Cek. Sebenarnya ya. Kan bedanya tuh adalah Efron tuh mau membuktikan karena menurut Efron seorang yang bijak itu adalah orang yang memutuskan segala sesuatu berdasarkan apa yang dia benar-benar tahu, bukan apa kata orang
bukan apa kata media dan lain-lain, tapi bener-bener aku Mm. ini beneran lihat, aku ini Mm-mm. beneran tahu, makanya aku join, aku lanjutkan kayak gitu sih, C. Mm-mm. Mm-mm. Cuma kalau Mm-mm. misalkan anak baru lulus kuliah, menurut Efron tuh Mm-mm. orangnya idealis pasti. Iya, betul. Oh, iya, Tapi benar. kalau boleh saran nih buat orang-orang yang masih muda kayak Efron, idealis tuh boleh. Mm-mm. Tapi kita tidak boleh menutup segala sesuatu peluang yang ada. Setidaknya coba dulu. Apalagi segala sesuatu itu bersifat gratis sih, kayak gitu. Mm-mm. Mm-mm. Tapi kalau Itu misalnya sih. coba ya, dari pengalaman saya ya, kalau misalnya Hmm. namanya coba, biasanya coba itu kalau misalnya bisa dikerjakan, kalau nggak bisa nggak, ya ya udah. Mereka jarang komunikasi dengan leader gitu loh. Nah, apa Hmm. tipsnya supaya mereka kayak Efron gitu bisa tetap konsisten, bisa misalnya begitu mengalami hambatan, kan biasanya si anak muda selalu berpikir, aduh kayaknya ini bukan jalan gue deh, aduh kayaknya gue nggak cocok di sini, kayaknya ini bukan jalan yang direncanakan sama Tuhan buat Idam-idamkan. saya. Oh, seperti itulah. Nah, Nah, gimana menurut Efron? Seperti itu, Nah, pemikiran yang kalau menurut seperti itu. Efron tuh gini sih, Jay. Mencoba itu, kan Mm-mm, tujuan mencoba ini adalah membuktikan kan, Jay. mm-mm, mm-mm, Kalau kita membuktikan sesuatu, kita harus tahu bahwa hal itu tuh memang kita lakukannya tuh memang benar-benar 100%, Jay. Maksudnya memang benar-benar kita melakukannya sepenuh hati. Kalau mm-mm, memang melakukannya sepenuh hati nggak ada hasil, mm-mm, itu baru kita boleh menyimpulkan bahwa itu tuh ya memang nggak ada hasilnya, Jay. Tapi kalau kita mm, mencobanya setengah-setengah dan nggak ada hasil, nggak usah coba-coba pun kita udah tahu kok, Jay, kalau nggak ada hasilnya kayak gitu, Jay. Jadi mm, mm-mm. makanya menurut Efron yang membedakan adalah Efron mencobanya dengan niat 100% kayak gitu. Oke, Kalau orang-orang boleh. biasa kan Mm-mm. nggak. Ya, Jay. Bisa tahu nggak pertama kali closing apakah mengalami penolakan dan closingnya di berapa kali penolakan baru akhirnya bisa closing? Oke, jadi ceritanya itu pertama kali aku closing itu adalah manajerku sendiri. Mm-mm. Di Manajer Cleo. Cleo. Manajernya Cleo aku closing. Berarti itu Aku cuma pertama bilang kali pada, prospek langsung mau. aku nggak prospek, Cey. Mm-mm. Jadi ceritanya itu aku ngomong aku mau resign. Mm. Aku ngomong aku mau resign karena aku nggak enak sama perusahaan. Perusahaan bayar aku mahal, perusahaan bayar aku tinggi, kasih aku fasilitas macam-macam, tapi aku seperti kayak mendua gitu loh, Cey. Mm. Dan aku pada waktu itu kan performansnya belum turun. Aku cuma takut kalau aku melakukan ini terus aku bisa performansnya turun. Mm. Sehingga Mm. aku takut hubungan hubungan baikku sama owner itu jelek kayak gitu loh, Ceng. Mm. Mm. Kayak gitu. Nah, that's why pada waktu itu aku mikir kayak aku bilang aku resign aja deh sama manajer. Nah, manajer bilang, "Loh, kenapa resign?" Kan waktu itu tawaran dari perusahaan banyak kan, Ceng. Dari Uh, Vina, terus dari Rose Brand itu ada tawaran buat aku. Nah, uh, tapi aku bilang, loh kamu ditawari mereka. Aku bilang, enggak. Aku bilang gitu, Ceng. Loh, terus uh, kamu kenapa? Iya, aku jadi agent Prudential. Aku bilang gitu. uh, Karena memang manajer saya tuh sangat tahu bahwa aku di perusahaan aku nggak pernah bohong, Ceng. Jadi kalau aku ada yeah. masalah apapun, aku pasti cerita. Uh, Selalu aku cerita. Jadi dia paling tahu aku pada waktu itu. uh, Dia bilang, loh ngapain Front jadi agent? Terus aku bilang, loh Bu, waktu itu teman saya, adik kelas saya tuh lebih, menurut saya nggak lebih pintar dari saya, terus nggak lebih pintar ngomong dari saya, nggak temennya juga nggak lebih banyak dari saya. Itu aja bisa beli mobil, aku bilang gitu. Nah, aku di sini nggak tahu, maksudnya bisa beli mobil atau enggak, aku nggak tahu, aku bilang gitu. Ya, aku coba-coba lah, aku bilang. Terus dia bilang, loh, tapi aku punya polis asuransi loh, dia bilang gitu kan. Prudential juga. Terus aku bilang, Bu, aku lo nggak tanya, kamu punya polis atau enggak. Aku cuma bilang, aku nih loh mau resign bukan nanya kamu punya polis atau enggak, aku bilang kayak gitu. Akhirnya dia bilang, loh bukan gitu Fron, maksudku aku punya, anakku belum punya, ya udah deh aku bikin aja di kamu ya, closing sih kayak gitu. Oh, gitu ya. Iya, Sesimpel tapi itu ya. setelah itu Mm-mm. gampang sih pada waktu itu ya, Jaya. Uh-uh. Tapi setelah itu yang baru agak susah. Susahnya pada waktu itu tuh bukan karena orang tidak mau, Jay, Mm-mm. tapi susah mengatur waktunya. Karena kan saya tidak mungkin kerja pada waktu jam mata pelajaran lagi. Pada waktu jam kerja kan, sih. Kayak Oke, gitu. oke. Oke, boleh tahu nggak closing pertama itu setelah penolakan keberapa?
aku ngomong yang di manajerku itu aku nggak usah hitung ya, Ce ya. Nggak usah hitung ya. Aku ngomong pada waktu aku sudah benar-benar full time, aku resign dari Cleo ya. Boleh ya, Ce ya. Nah, pada waktu itu 2 bulan Ce aku nggak closing. Bayangin ya, posisinya udah tidak ada kerjaan, ya, udah keluar tidak ada gaji. Bahkan waktu itu income di Prudential tuh baru 270.000, Ce. Jadi selama 2 bulan aku tidak closing sama sekali. Ketemu orang nggak tiap hari? Ketemu, Ce, bayangin. Dan posisi pada waktu itu, semua orang itu dari keluarga tidak ada yang mendukung. Kayak gitu. Waduh, gitu Itu, ya. jadi Tapi setiap selama 2 hari bulan, ketemu orang ya? setiap hari Tapi ketemu orang. setiap hari Dan ketemu yang orang jadi ya? tempat curhatku itu ada leaderku sendiri. Setiap kali aku ketemu orang, aku telepon, ngomel-ngomel. Jadi nggak sempat baper, nggak sempat sedih, karena aku meluapkan sih. Aku ngomel. Gila, aku ketemu ini, aku nawarin, aku ngomong baik-baik. Dia nih nggak ngerespon aku. Aku loh, padahal dulu itu kayak gini sama dia, kayak gitu, Cih. Itu ya. Selama 2 Iya, bulan ya. Tapi kok bagus ya bisa bertahan selama ya? 2 bulan. Karena Gengsi, saya Cih. lihat, karena biasanya ya Nah, yang gini saya ya, lihat ya. bayangin ya, Gimana? Cih ya. Saya Dulu menderita tuh, tuh, katanya leadermu loh, saya menderita. nggak apa-apa, yang penting kan sekarang dia punya aset kan, Cih. Nggak bercanda. Terus. Jadi gini, Cih, pada waktu dulu, pas aku pamitan sama Ceh Melisa, adiknya Ceh Belinda, dia tanya, kamu yakin di Prudential? Yakin, aku bilang gitu. Terus dia Follow you. bilang, Fron, kalau misalkan kamu itu, aku ini punya anak, terus calon mantunya kayak kamu, terus aku tanya, kerja apa? Agent Prudential, langsung tak suruh putus, Fron. Gitu ya. Iya, dulu Cemel ngomong kayak gitu. Terus, tapi aku nggak masukin hati, C. Karena aku tahu kan orangnya nggak seperti itu sebenarnya. Karena dia Iya. peduli sama aku, makanya Iya, dia betul. ngomongin aku kayak gitu. Sayang sama Efron. Sayang. Nah, Iya. dan dia juga kan nggak tahu bisnis Prudential sebenarnya seperti apa. Mosok itu loh katanya Cebel, langsung ditelepon ke Melisa loh kamu. Beneran, Cemel. Terus. Nah, Wah, ini seru kayak ini. gitu. Tapi Setengah jam buktinya ngomongin ini terus ini. buktinya loh, Erni, setelah dia tahu bisnis Prudential seperti apa, dia chat aku kapan lalu ngomong, I'm proud of you. Bayangin, itu kan Wah, sesuatu. gitu ya. Iya, aku sendiri kayak, wih, aku juga beruntung sih. Aku punya aku nganggap mentor ya, Cebel sama Melisa aku nganggap mentor karena mereka selalu menanyakan progres kerjaanku dan mereka membolehkan aku staff biasa untuk ikut meeting jajarannya BOD waktu itu sama kayak bisnis konsultan kayak gitu mereka selalu ngajak aku sih kayak gitu sih. Gitu. Oke, keren. Wah, kayaknya kita harus stop dulu nih cerita tentang background karena kalau enggak ini enggak selesai nih pertanyaannya Nggak banyak banget. selesai, betul. Oke, gimana cara bangun personal touch dengan nasabah saat prospek secara online? Boleh jawab nggak, Efron? Gimana cara membangun personal touch prospek secara online? Halo, Kohadi. Jadi gini ya, saya Efron breakdown satu-satu. Jadi pada waktu kita kondisi seperti ini, sebenarnya tidak hanya dalam kondisi seperti ini kita menjaga hubungan dan personal touch. Pada waktu tidak corona pun, sebenarnya kita juga harus personal touch sama orang melalui online. Benar dong, Masa kita setiap hari ketemu orang yang sama 24 jam atau setiap hari hanya untuk personal touch orang itu? Kan nggak mungkin, Berarti salah satu caranya itu harus melalui online. Benar kan, Nah, online ini sebenarnya aku tidak kaget sih, dengan kondisi seperti ini. Kenapa? Pada waktu dari zaman dulu sampai sekarang, di dunia sales apapun, itu personal touch itu harus nomor 1. Karena orang pasti ngambilnya tuh karena sungkan, rata-rata ya, Mau jualan apapun. Apalagi di dunia insurance. That's why, yang aku lakukan adalah, pasti aku menyapa setiap orang yang aku kenal, Menyapa itu bukan broadcast ya, tapi menyebutkan nama. Halo, Erni, gimana kabar? Kayak gitu. Dan itu tuh itu menandakan bahwa kita tuh peduli sama orang itu. Tidak peduli orang itu akan mendatangkan omset atau tidak, Karena
kalau kita memang tulus, kita menjaga hubungan sama orang, orang tuh tahu kok C kayak gitu. Contoh nih, walaupun aku tahu C Belinda agentnya C Erni ya kan, tapi aku masih komen Instagramnya dia, aku masih congratsin dia, aku masih muji dia. Itu salah satu dari personal touchku untuk menjaga hubungan sama orang C. Itu salah satu. Apalagi Iya. sekarang ini fase pandemik ini orang akan lebih cenderung aktif di dunia Instagram. Iya, betul. Benar kan, Cek? Nah, Iya. aktif dunia Instagram itu kita penting kayak komen-komen. Komen tuh bukan yang berhubungan sama insurance ya, Cek. Tapi lebih ke Iya. arah congrats. Misal dia post sesuatu yang kayak prestasinya, kita say congrats. Terus dia ya, benar tuh katanya Cebel, cara personal touch ala Efron. Belajar Belajar menyapa, menyapa jaga jaga hubungan. hubungan. Iya, betul. Jadi bener-bener kita harus bener-bener kayak setiap orang yang apalagi yang kalau kita lihat di Instagram, lihat story kita paling sering, Cek. Heeh. Heeh, Kan heeh. bisa lihat Iya, tuh. iya. Misal Iya. Erni misalkan, ya aku pasti chat pribadi. Ya Mm-mm. apa kabarmu? Corona Iya, gini gimana WFH nggak? kabar? Nah, itu menunjukkan Iya, kepedulian kita, Cek. Itu sih iya kayak gitu benar. untuk personal Mm-mm. touch. Lalu tidak lupa untuk mengingat ulang tahun. Mengingat ulang tahun tuh tidak harus kita tulis di kalender ya, Cek ya. Iya, iya. Zaman sekarang tuh digital, enak, Cek. Kenapa? Semua terkoneksi di Facebook. Jadi ada remindernya Jadi, ya di sana ya. iya. Jadi pada waktu kita di reminder oleh Facebook, kita mulai kasih selamat orang. Kalau memang orang itu kalau kita memang mau menjaga hubungan, kita bisa bikinkan kayak di story Heeh. sebuah kayak ucapan happy birthday, terus kita post fotonya orang itu di story, Cek. Itu akan lebih Oh, memberikan kesan spesial sama orang itu bahwa kita punya hubungan yang dekat itu sih, Cek. oh gitu ya. Mm-mm. Jadi Jadi, sometimes orang tuh mm-mm. sudah senang diingat hal-hal Mm-mm. seperti itu tanpa kita kasih kue pun tuh orang udah senang, Cek, happy karena dianggap Mm-mm. spesial Mm-mm. kan. Iya, Itu. iya, iya, iya. Itu Oke, sih, Cek, salah berarti satunya. berarti ini udah kejawab ya pertanyaannya ini, gimana cara bangun personal touch dengan nasabah saat prospek secara online. Oke, sekarang pertanyaan Oke. berikutnya. eh ini aja. Oke, ini pertanyaan dari Nino. Gimana cara merespon nasabah yang komen negatif tentang Prudential? Pernah nggak ngalami Oh, seperti itu, Efron? eh, kalau aku sih orang ngomong eh, negatif tentang Prudential ya, Cek. Sebenarnya apapun itu pasti ada hal negatifnya. Betul. Contoh hal lain, aku nggak usah ngomong Prudential, aku ngomong uh, presiden lah. Presiden sebaik apapun akan ada haters, akan Iya, ada orang betul. yang mencerca, ada orang yang mencela. Sama, C. Prudential pun akan ada orang yang mencela. Salah satunya mungkin agent dari kompetitor. Nah, jadi pada waktu ada orang ngomong seperti itu, yang harus kita lakukan, C, yang pertama adalah menyetujui. Prudential tuh jelek. Iya, betul. Iya, setuju. Jadi, kita pakai APA, C. Maksudnya APA itu apa? Yang A pertama tuh akui. Akui. Akui dulu omongan orang itu. Iya, benar. Iya, benar. Jangan pernah didebat. Kalau kita mendebat, berarti kita cari berkelahi sama orang itu. Sedangkan kan kita mencari Cari hubungan gara-gara. baik sama orang itu. Benar kan, sih? Jadi kita Iya. mengakui apa yang orang itu ngomong. Yang kedua, kita memahami perkataan orang itu. Oh iya, C, betul. Kalau aku jadi CC pernah merasakan hal seperti itu. Aku juga pasti marah, C. Aku ya nggak terima, aku juga jengkel, aku ya emosi. Paling tak tuntut balik, aku bisa kayak gitu, C. Itu salah satunya. Setelah orang itu merasa diakui dan merasa dipahami argumennya, baru kita mulai A yang berikutnya, itu arahkan ke apa yang menjadi ingin kita sampaikan. Seperti itu sih, Ceng. Itu cara menanggulangi hal-hal negatif yang di luar sana kayak gitu. Nah, setuju. Bagus banget ya teman-teman ya jawaban dari Efron ini ya. Jadi Nino udah bisa diterima jawaban dari Efron ya. Saya pun juga beberapa kali mengalami hal seperti itu.
kita coba berusaha berempati gitu ya terhadap lawan bicara Iya, kita. betul. Kenapa kok mengalami kekecewaan? Kenapa kok sampai menjelek-jelekan ya? Dan semua itu juga kembali ke diri kita sendiri ya. Saya juga belajar dari teman kami ya, kita semua ya. Lady Diana kemarin ketika memberikan sharing, beliau bagus sekali. Beliau juga mengisahkan kondisi seperti ini bahwa kita ini tidak bisa mengontrol keadaan di luar. Orang mau bilang Iya, apa betul. terhadap kita, orang mau ngomong apa terhadap perusahaan kita nggak bisa kontrol. Tapi yang kita bisa Betul. lakukan adalah mengontrol diri kita sendiri. Mengontrol respon apa yang bisa kita berikan terhadap orang lain. Kalau memang teman-teman merasa masih belum terlalu bisa mengontrol diri sendiri, ada baiknya adalah diam. Itu udah yang paling bagus. Benar nggak, Efron ya? Iya, Karena betul. karena dengan diam itu kita masih bisa punya waktu untuk cooling down dan memikirkan Cooling kira-kira down. apa ya, maksudnya juga kasih kesempatan pihak sana pun juga cooling down seperti itu, baru pelan-pelan kita masuk memberikan uh, edukasi secara pelan ya, seperti apa yang dikatakan oleh Efron, kita berusaha berada di pihak mereka, benar nggak? Dan kita mencari tahu Betul. kenapa. Setelah itu kita baru pelan-pelan, setelah kita memahami, kita bisa mengarahkan apa yang ingin kita sampaikan. Tapi kalau tetap kita tidak direspon secara positif, ya udah biarin gitu loh, nggak apa-apa gitu loh. Iya, Toh, betul. toh nggak semua orang seperti itu gitu. Jadi teman-teman ingat ya Iya. bahwa kita nggak bisa mengontrol apa yang penilaian orang terhadap kita atau statement orang terhadap company kita, pekerjaan kita nggak bisa kontrol. Yang bisa kita lakukan adalah mengontrol respon kita terhadap situasi Orang tersebut. lain. Iya, Ya, gitu. Jadi kalau memang betul, merasa Ceri. nggak penting ya, ya udah next aja gitu loh. Jangan sampai membuat mood diri Anda itu berubah gitu Rusak. loh. Karena kalau Iya. iya, kalau moodnya rusak kan sayang gitu, nggak ada berkat nanti yang akan diterima gitu ya. Malah kena ke orang lain juga kan, Cek? Benar dampaknya ke orang lain ya. Iya. Oke, Pak Nino udah bisa diterima ya. Oke, sekarang tanya lagi. Nah, ini coba Efron. Kok corona ini sampai kapan ya? Waduh, ini memangnya Waduh, Efron dukun ini. Tukang aku ramal. meramal masa depan, Cek. Wah. Eh, jadi sebenarnya kalau masalah corona sampai kapan, jujur tidak ada yang pernah tahu. Orang mungkin bisa ngomong Thank you, Pak spekulasi Nino. bahwa uh, mungkin sampai sekian, mungkin sampai gini, mungkin sampai gitu. Tapi kita kan tidak pernah tahu, C, karena kita bukan Tuhan, kita bukan dukun yang mengerti segalanya, kayak gitu. Jadi menurut Efron, apapun kondisinya ke depan, yang harus kita lakukan adalah prepare untuk segala sesuatu yang paling buruk, C. Prepare salah satu yang paling buruk itu adalah apa? Ya kita harus menyadari bahwa ya ini era yang baru di industri bisnis manapun maupun di industri asuransi. Ya kita harus menerima itu dulu, C. Kayak gitu sih. Bahwa ini era yang baru kayak gitu. Nah, selanjutnya tadi apa? Pertanyaannya aku lupa. Strategi apa gitu. Ya, saya mau tambahin sedikit ya. Kemarin saya juga belajar dari live Instagramnya Belinda dengan James Gui, bagus banget ya. Saya dapat satu kata-kata plan hope for the best and plan for the worst. Benar ya, Belinda ya? Iya. Wah, itu. Kemarin kan Hope mereka for the best and plan for the worst. Ya, bagus banget itu. Saya dapat satu kata-kata itu bagus banget. Nah, Efron boleh tahu nggak strategi apa yang Efron udah susun untuk menghadapi kondisi saat ini? Kondisi saat ini aja ya. Yang pasti Efron ngelis sih, Cey. Kan kalau kita jualan segala sesuatu yang kemarin seperti yang kita sharing berdua itu, Cey, kan Cece sendiri kan sharing bahwa kita harus menentukan market kita dulu. Which means kita tidak akan pernah bisa berjualan kalau target orang yang kita ingin jualkan itu tidak ada. Nah, that's why yang harus dilakukan pertama adalah melist orang-orang siapa sih yang bisa diprospek. Siapa sih yang bisa direkrut. Seperti itu kan kita kalau ngomong bisnis insurance kan tidak hanya prospek, tapi siapa yang bisa diprospek, siapa yang bisa direkrut. Setelah list-list itu sudah semua ada, kita mulai membangun hubungan dulu, Cey. Karena seperti yang kita tahu, industri ini tuh tidak hanya berhubungan sama kamu jualan terus, tapi kita memanusiakan orang. Kita melakukan hubungan baik sama orang itu
setelah hubungan baik itu, kita mulai tahu bahwa oh orang ini tuh punya masalah di bidang ini, punya masalah ke depannya di bagian faktor keuangan yang seperti ini. Nah, setelah kita mengidentifikasi masalah tersebut, baru kita boleh masukkan solusi yang kita beri, kayak gitu, C. Itu yang pertama. Yang kedua, strateginya, C. Kan sekarang itu social media tuh begitu marak. Which means social media itu adalah salah satu tempat di mana kita itu bisa meluaskan, kayak bisa berkelana kemanapun. Kan sekarang kan keterbatasan fisik, kita tidak bisa pergi kemana-mana, kita nggak bisa ketemu orang face to face. Jadi sosial media itu adalah kendaraan, tempat di mana kita bertemu. Jadi kafenya itu udah bukan lagi kafe ini, tapi kafenya itu adalah kayak Zoom meeting, video call WA. Jadi kafenya itu adalah itu, sih. That's why menurut Efron, kalau hal itu menjadi penting, berarti kan orang itu harus tahu siapa kita, sih. Kalau orang tahu siapa kita, berarti penting kita itu branding di sosial media kayak Instagram. Kayak gitu. Jadi yang kedua, kita harus punya ilmu, kita belajar. Kan Prudential pun kan kasih ilmu-ilmu, Ceng. Kayak kemarin ngundang yang dari Singapura yang membahas tentang digital marketing. Nah, itu kan juga kita belajar, Ceng. Dari situ kan kita bisa mempersiapkan, oh sosial mediaku tuh harus aku bentuk branding seperti ini. Kayak gitu sih, Ceng. Jadi tetap belajar dan aktivitas sih nomor 1 sih, Ceng, harusnya. Jadi kayak usaha, hasil tidak akan mengkhianati usaha yang sudah dilakukan sih, Ceng. Kayak gitu. Ya. Juga saya mau tambahin dikit ya, bahwa ini buat teman-teman, bahwa sebenarnya masalah itu selalu setiap kali itu selalu ada, nggak usah dalam masa corona ini ya, mau kapanpun itu masalah selalu ada, dan semua itu tergantung dari bagaimana respon kita, cara pandang kita. Kalau kita mau jadi pemenang ya, fokus kita harus pada solusi, benar ya? Betul. Ya, jadi kita jangan terfokus di masalahnya. Masalah kita ini nggak bisa kontrol gitu loh. Kondisi seperti ini ya udah gitu. Terus solusinya apa gitu. Hal ini sama persis ketika saya mengalami tahun 2007, toko saya 6 stand ya di Pasar Turi terbakar habis gitu ya. Dan pada saat itu saya udah nggak mikirin lagi bagaimana dengan nasib toko saya, ngapain saya pikirin gitu ya, karena saya bukan petugas pemadam kebakaran gitu loh. Jadi saya buat apa saya pikirin gitu loh, mau habis ya udah ya habis aja gitu. Toh saya juga nggak bisa apa-apa, saya juga nggak bisa melakukan apapun gitu, toko saya kebakar. Yang saya pikirkan adalah besok saya harus bagaimana. Ya, jadi fokus saya adalah ke solusi. Buat apa saya mikirin, waduh toko saya habis, waduh barang saya habis, saya bagaimana. Kita nggak usah mikirin mandang ke belakang gitu, tapi kita harus cepat bergerak mikir ke depan. Kalau Anda memang mau jadi pemenang, teman-teman harus tahu dalam kondisi apapun, selalu ada yang fail, selalu ada yang sukses. Kenapa kita nggak mau memilih belajar cara pandang, cara pikir, dan apa yang dikerjakan oleh orang sukses gitu. Jadi, nah ini juga salah satu sarana ya, media yang memang saya sengaja berikan. Jadi saya baru mengadakan IG Live ini kalau nggak salah ini yang ke-6 ini Efron ya. Jadi saya sengaja ingin berbagi melalui IG Live ini ya. Teman-teman ya, saya mengadakan ini bukan untuk terkenal, bukan untuk tenar, tapi benar-benar saya ini ingin memberikan hope, harapan mungkin buat teman-teman yang di luar sana, mungkin yang Anda sedang mengalami down gitu ya, mungkin Anda sedang mengalami demotivasi, maksudnya mungkin Anda perlu diberikan sesuatu penghiburan, bisa juga kan, bener nggak? Kita kan juga penghibur nih, gitu. Ya jadi, jadi saya juga diingatkan ya dengan firman-firman Tuhan gitu ya, bahwa kita hidup di dunia ini jangan kita mencari ketenaran, kita jangan mencari mau supaya populer gitu ya, tapi bagaimana apa yang benar-benar kita bisa berikan buat orang-orang di luar sana. Kalau kita bisa memberikan kepada orang yang kita kenal, itu mungkin biasa, ya. Tapi kalau kita bisa sharing dan berbagi dengan orang yang tidak kita kenal sekalipun, itu luar biasa. Teman-teman, mungkin aja saya bikin IG Live ini nggak akan selamanya gitu ya. Tapi saya pingin anak-anak muda ya,
kalian udah mulai aktif bikin acara-acara sharing seperti ini, saya pasti akan support ya. Mungkin bagi Anda yang ingin bikin acara seperti ini, lalu kemudian yang berhubungan dengan Prudential tentunya, kalian mau tag saya untuk saya bantu posting untuk promosikan, saya pasti akan bantu. Kalau memang saya ada waktu, saya pasti Wih. akan join. Saya pasti akan join. Yuk teman-teman, kita berbagi gitu. Karena di luar sana banyak sekali orang-orang yang uh, hilang harapan gitu loh, hilang harapan. Ya, yuk kita sebagai sesama manusia kita saling menguatkan. Nggak harus mereka untuk join bisnis di Prudential dengan kita, nggak harus. Tapi setidaknya dengan orang-orang di luar sana melihat bahwa kita ini bisa memberikan semangat, motivasi, dan kita bisa memberikan ide-ide bahwa selalu ada opportunity dalam setiap masalah. Maka saya percaya benar-benar acara ini bisa memberkati banyak orang gitu. Ya. Betul, setuju. Oke, saya coba Keren, cari. Teh. Bentar. Oke, ini pertanyaannya. Bagaimana kalau untuk follow up masa kayak gini, gimana cara yang paling ampuh biar tetap closing big case? Ya apa, Efron? Aku Gimana? Oke. Untuk kayak gini tuh sebenarnya kalau menurut Efron ya, Cey, pengalaman Efron closing, terus nemani agent closing dan sebagainya. Untuk saat ini tuh yang harus ditunjukkan tuh adalah rasa peduli, Cey. Karena uh, tidak bisa dipungkiri kita tidak pernah tahu kondisi ekonomi dalam sebuah perusahaan, kondisi ekonomi dalam sebuah keluarga itu seperti apa, kita nggak pernah tahu. Kalau kita langsung jualan, kita langsung nawarin, kita langsung ibaratnya kayak mempush untuk beli, orang akan merasa kayak kamu tuh cuma mau uangku doang. Padahal sebenarnya misi dari pekerjaan ini, beruntungnya kan kita punya misi ya, C, yaitu melindungi, membantu banyak orang untuk melindungi keuangan dalam sebuah keluarga. Itu kan misinya. Dan meningkatkan kualitas hidup dari seseorang untuk jadi agent, bener kan, Cey? Kan dua itu misi kita. Nah, dimana kalau di dalam misi kita sendiri ada hal seperti itu, membantu orang, tapi di mata orang lain kita melihat adalah kita memaksa, itu jadinya bertentangan sih, Cey, menurut Efron. Jadi, kalau kita sudah yang tadi Efron bilang, setelah kita udah menunjukkan rasa empati kita peduli sama orang, baru kita masuk. Masuknya ide sellingnya sebenarnya macam-macam sih, Cey. Karena untuk saat ini tuh kita tidak perlu nge-push orang sebenarnya, Cey. Karena orang itu sebenarnya sudah sangat sadar asuransi itu penting karena ada pandemi. Iya. Menurut Efron. Jadi tugas kita selain kita kontak orang, kita harus menjadi top of mind dari setiap kenalan yang kita punya. Biar apa? Harus ketika benar-benar dia punya uang yang oke, dia siap secara keuangan, dan dia akhirnya mau ambil, dia pilihnya di kita, Cing. Nah, that's why Evan ngomong, kenapa sih jaga hubungan itu penting? Karena ketika kita jaga hubungan, secara otomatis yang dia ingat agent Prudential itu adalah kita. Orang yang sering kontak. Jadi pada waktu dia mau dia mau ambil, lihat berita, kayak tadi Evan lihat berita kan, Cing, bahwa ada highlight di masa pandemi ini orang semakin sadar terhadap asuransi dan merubah pandangannya dia terhadap produk asuransi. Nah, isinya tuh tentang orang zaman sekarang ngerti benar bahwa pentingnya asuransi. Mereka udah cukup aware asuransi dan sebagainya. Nah, kita tahu dari mana orang itu aware asuransi. Ya, kita jaga hubungan dan kita tetap keep contact. Sambil ngomongin, kan dia pasti nanya, Cey, sibuk apa? Betul nggak, Cey? Oh, bantu klaim. Bantu klaim ini habis keluar sekian. Oh, sekarang aku lagi sibuk bantu tim. Barusan ada yang ngambil seperti ini. Itu kan salah satu menunjukkan bahwa kita ini masih eksis di bisnis ini dan kita masih siap melayani orang walaupun kita nggak bisa ketemu, kita masih tetap bantu klaim, Cing. Dari situ membangun trust-nya orang ke kita dan mereka oke. Kalau mereka mau ambil, ya ambil. Sama kita pesan terakhir kita ngomong, sekarang itu penting asuransi. Apalagi zaman seperti sekarang, kita nggak pernah tahu kita ini sakit atau tidak. Dan kalau pandemi, iya kalau sakitnya pandemi, kalau yang lain, nah kita ngomong gitu, Cey. Itu sih. Mungkin dari CR ini mau nambahin. Ya benar apa yang dikatakan Efron. Cuma kalau untuk bisa closing big case, ini pertanyaan yang sama
yang pernah dilontarkan oleh Gek Sinta ketika Gek Sinta masih baru join sebagai agent. Bener ya Gek Sinta ya? Bener itu. Saya waktu itu pembicara ya di kantor kalian ya. Kemudian Gek Sinta sebagai agent baru, beliau menanyakan kepada saya gitu. Lu masih ingat loh. Luar biasa. Gimana CR ini bisa closing big case gitu. Waktu itu nggak tahu kenapa, so simple aja saya jawab, saya bisa closing big case mungkin dengan cara kita berbuat baik dan tulus kepada semua orang. Saya bilang gitu. Terus dalam hati waktu itu, kayak Sinta ya, kalau dia pernah sharing ya, beliau pernah sharing bahwa beliau merasa, cih orang ini menyebalkan gitu ya. masa dengan hanya berbuat baik aja bisa closing big case gitu ya. Tapi ternyata Aku 2 ingat tahun itu. berlalu, ya benar ya. 2 tahun Cukup berlalu. kasih orang kalau mau nyebrang, kasih dia jalan. Kalau ada orang mau nyalip, kasih aja. CR dulu gitu, aku ingat. Loh, iya, Dia sampai cerita loh, Cek. soalnya saya dulu bukan orang yang gitu banget. Jadi setiap kali saya lihat ada orang mau motong jalan saya cepet balap gitu, saya cepet tancap gas gitu ya, supaya maksudnya lu jangan nyalip gua yang harus nyalip lu gitu. Itu saya dulu gitu. Tapi itu semua berbeda ketika saya join Prudential ya. Saya mulai belajar untuk mengontrol emosi saya dengan cara mengontrol diri saya sendiri dulu, dan ternyata itu hasilnya luar biasa gitu ya. Damai sukacita itu Berkat datang benar-benar sendiri ya, Cek. bukan, karena damai sukacita itu kan berlimpah dalam hidup saya ya. Jadi sehingga mungkin pembawaan saya, aura saya itu juga menjadi baik gitu. Itu dampaknya gitu ya. Dan saya masih ingat ya ketika Gek Sinta saya panggil speaker di kantor saya 2 tahun kemudian ya, setelah itu Gek Sinta cerita gitu ya, bagaimana ketika dia setelah mendengarkan sharing saya dengan berbuat baik gitu ya, selama 2 tahun berjalan dia merasa kenapa Tuhan saya sudah berbuat baik tapi Tuhan tidak memberikan saya big case gitu. Tetapi ya puji Tuhan Gek Sinta mendapatkan hikmat ya ketika itu bahwa oh ternyata ketika kita berbuat baik, Tuhan itu memberikan hadiah itu berbeda-beda kepada setiap orang. Kepada CR ini mungkin dia Tuhan memberikan hadiah big case, tetapi kepada saya, ternyata saya selalu dilancarkan dalam perjalanan hidup saya mencapai promosi AAD, mencapai promosi AD. Itu enggak seperti orang-orang yang lakukan sampai akhir tahun kejar-kejaran, sampai harus keluar kota ngejar-ngejar, enggak. Tapi Gek Sinta merasa mendapatkan kemudahan dalam pencapaian prestasinya gitu. Itu sih yang saya dengar, nggak tahu benar nggak? Benar nggak Gek Sinta? Mana ini orangnya udah kabur kayaknya. Betul itu, Ce. Betul. Aku saksi hidupnya dia dari agent, kan aku udah join, Ce. Oh Jadi gitu dia ya? selalu dimudahkan sih dalam waktu. Ya benar. Jadi dari awal dia join, dia promosi. Betul, itu dia jawab tuh, betul. Dia sampai punya belief, Ce. Gara-gara omongannya Cece, dia punya belief gini. Mencapai impian dengan mudah dan menyenangkan. Sampai ada seperti itu, Ce. Gimana? Sorry, tadi keputus-putus. Susah hidup orang. Oh, dia sampai punya kayak moto tuh mencapai impian dengan mudah dan menyenangkan. Nah, jadi di mindset gitu dia ya? karena teringatnya omongannya Cece, dia ngomong, kalau aku mau dipermudah, berarti aku tidak boleh menyulitkan orang lain, kayak gitu. Wah, gitu ya. Padahal nggak tahu dia dulu dosen terkiller di UC. Dia dosen buan, Cek, no, Ce. Ya ampun, Ce, aku nggak diluluskan. Dosen terkiller di UC. Siapa yang nggak kenal gitu. Pokoknya begitu dengar kata-kata, hah, Gek Sinta, aduh, I'm shocked gitu ya. Oke. Satu pertanyaan terakhir kok, rekrut kalau kaum milenial biasanya kan belum punya relasi, bagaimana? Koko bisa jawab kalau rekrut kaum milenial yang belum punya relasi gimana? 5 menit ya, karena mau putus nih. Oke. Menurutku relasi itu bukan tidak punya, Ceng. Semua orang tuh punya relasi, tapi mereka tidak sadar bahwa kalau mereka tuh punya relasi. Contoh, Ceng, Efron kan masih muda pada waktu join. Itu ngomong terus ke Buge, aku nih nggak punya kenalan, aku nggak tahu mau prospek siapa, aku nggak tahu mau ngapain, kayak gitu, Ceng. Tapi percayalah, orang yang bilang kayak tadi siapa ya, Ceng? Itu silakan dibuka handphonenya, coba dicari scroll kontak number. Di situ ada teman sekolah, teman SD, teman SMP, teman SMA, teman kuliah. Ini udah ada 4 sih. 4 jenjang.
Nah, 4 jenjang Mm-mm. ini masa kita nggak punya kenalan sama sekali dari sini? Mm-mm. Yang ada bukan tidak punya kenalan, tapi tahu orangnya cuma nggak dekat. Itu sih, C. Jadi orang tuh seringkali Mm-mm. ngomong bahwa nggak punya kenalan, padahal mereka tuh punya kenalan tapi tidak dekat. Nah, orang tuh Mm-mm. seringkali Mm-mm. kenalan yang mereka maksud itu adalah orang yang dekat. Padahal kenalan itu tidak harus dekat. Menurut Efron gitu, C. Jadi, pada Mm-mm. waktu itu silakan dibuka handphonenya, dicari semua namanya, ditulis ulang. Oh, ini. Mm-mm. Tidak kenal pun nggak masalah. Maksudnya tidak dekat pun nggak masalah. Tetap Mm-mm. dimasukin ke dalam list. Itu yang pertama. Yang Mm-mm. kedua, Mm-mm. kita kan punya orang tua kan, Ceng. Anak Betul. muda Mm-mm. hidup tidak sebatang kara. Betul nggak, Mm-mm. Ceng? Mm-mm. Mm-mm. Kita punya orang tua. Orang tua kita masa tidak punya keluarga, Ceng? Mm-mm. Kecuali papanya anak sebatang kara, anak Mm-mm. tunggal, terus mamanya juga anak tunggal. Itu repot, bener kan, Ceng? Tapi kan Mm-mm. pasti mereka punya saudara. Nah, saudara-saudara itu kan adalah salah satu dari kenalannya kita. Mm-mm. Saudara-saudara mereka. Saudara mereka punya anak, itu juga adalah kenalan kita. Itu yang uh, itu selesai. Terus nanti ada muncul lagi orang ngomong, loh, tapi kan kenalanku masih muda, nggak punya duit. Mm-mm. Bener nggak, Cey? Iya. Kan banyak tuh Mm-mm. yang ngomong gitu. Loh, Mm-mm. memang bener nggak punya duit. Loh, tapi mereka tuh bisa belanja nggak selama ini yang kamu kenal? Pasti bisa belanja. Betul kan, Cey? Mm-mm. Mm-mm. Kalau mereka bisa belanja, siapa yang kasih uang? Orang Papa tua. mamanya. Betul. Heeh. Berarti Heeh. kita bisa prospek papa mamanya. Nah, prospek papa mamanya ini kita datang aja, Cik, ke rumahnya, Heeh. main, gak usah ngomongin Ransel, tapi pakai baju rapi. Mm-mm. Nanti kan pasti orang tuanya nanya, loh kamu itu Heeh. habis dari mana kok rapi? Oh iya, habis ketemu klien, bahas sekarang Efron di perencanaan keuangan, financial planning. Itu nanti, Heeh. loh oh iya tah, ya itu kan kita udah mulai membangun hubungan, Cik. Orang jadi tahu, Oke, kayak gitu. itu ya. Itu kan semua Gitu ya. market, Cik, sebenarnya. Ya, iya, 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 benar-benar ya. Itu berarti kejawab ya yang nanya ya. Jadi kalau misalnya milenial nggak ada alasan untuk kita nggak punya market gitu. Market kita siapa? Ya orang tua dari teman-teman kita. Karena teman-teman kita kan masih belum kerja, mungkin belum bisa menghasilkan. Setidaknya kita prospekin orang tua. Orang tua dari iya teman-teman. betul. Setelah orang tua, mungkin orang tua dari teman-teman kita udah closing, kita bisa minta referensi. Kan pasti ada tantenya, omnya, Betul. dan lain-lain. Seperti itu. Ya, teman-teman, nggak terasa waktunya udah hampir habis. Aduh, thank you banget ya buat teman-teman yang udah join di acara ini. Thank Thank you you juga buat buat semuanya. Efron. Sharingnya luar biasa. Buat teman-teman mungkin yang masih ingin melihat siaran ini atau membagikannya kepada teman-teman yang lain atau timnya yang lain, teman-teman bisa lihat saya akan simpan ya selama 24 jam. Dan kalau masih lebih dari 24 jam dan ingin lihat lagi, saya sudah ada channel YouTube-nya. Jadi belum libur Lebaran gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman udah bosen ya udah nggak